Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Nailatul Muwafiqoh Ramadhani dengan NIM 1524117. Nah, pada kesempatan kali ini izinkan saya untuk bercerita tentang bukti-bukti kerasulan Nabi Muhammad SAW. Yuk kita lanjut ke ceritanya langsung. Yang pertama itu ada dalam asuhan pamannya. Setelah ibu Nabi Muhammad SAW wafat, Nabi Muhammad diasuh oleh kakeknya yang bernama Abdul Muthalib. Kakek Nabi Muhammad sangat menyayangi Nabi Muhammad dan selalu mengajaknya ke Ka'bah. Saat Nabi Muhammad berusia 8 tahun, kakek Nabi Muhammad SAW wafat. Nabi Muhammad diasuh oleh pamannya yang bernama Abu Thalib. Walaupun Abu Thalib tidak kaya, Abu Thalib sangat mencintai Nabi Muhammad SAW melebihi anak-anaknya sendiri. Nabi Muhammad yang masih kecil dikenal sebagai anak yang bersih dan rapi. Rambutnya selalu tersisir, wajahnya bersih, dan pakaiannya tertata rapi. Meski teman-temannya bermain dengan gaduh di sekelilingnya, ia tetap tenang dan menjaga penampilannya dengan sopan. Sejak kecil, Nabi Muhammad SAW tidak pernah menyembah patung, tidak pernah makan daging dari hewan untuk patung, dan tidak suka hidup berfoya-foya. Dan saat Mekah dilanda kemarau, Abu Thalib mengajak Nabi Muhammad berdoa di Ka'bah. Dan tidak lama kemudian, awan pun datang dan hujan turun dengan deras. Untuk yang kedua yaitu awan menaungi perjalanannya. Saat berusia 12 tahun, Nabi Muhammad ikut pamannya berdagang ke negeri Syam. Dan di tengah perjalanan itu ada awan yang selalu menaunginya. Dan pendeta Buhairah itu melihat awan menaungi Nabi Muhammad. Dan ia berkata, "Anak ini adalah calon nabi untuk seluruh dunia." Dan pendeta tersebut menyarankan agar ia dijaga dengan baik-baik. Tanda kenabian yang ada di antara kedua pundaknya. Pendeta Buhairah tersebut melihat tanda khusus di antara dua pundak-pundaknya, yaitu berupa benjolan kecil berwarna gelap kemerahan. Dengan penuh takjub, Buhairah tersebut berkata, "Ini adalah stempel kenabian. Anak ini akan menjadi nabi terakhir." Itu kabar para nabi dan kitab-kitab sebelumnya. Banyak pendeta dari orang bijak dari dahulu itu sudah tahu bahwa akan datang nabi terakhir bernama Nabi Muhammad SAW. Mereka membaca kabarnya di kitab-kitab suci yang lama. Dan sejak kecil Nabi Muhammad itu menunjukkan tanda-tanda istimewa. Ia dijaga oleh Allah dan dipilih menjadi nabi untuk seluruh manusia. Nah, pesan moral yang bisa diambil dari cerita Nabi Muhammad tersebut yaitu jadilah anak yang jujur, sopan, dan selalu menjaga kebersihan, sayangi keluarga, dan hormati yang lebih tua. Dan jangan lupa untuk selalu berdoa kepada Allah. Jika kita berbuat baik seperti Nabi Muhammad yang masih kecil, insya Allah kita akan disayangi oleh Allah dan orang-orang di sekitar kita. Sekian, terima kasih dari cerita yang saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.